Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Saya adalah Vinandita Utari, seorang psikolog dan juga peneliti di bidang digital psychology dan remaja. Nah, bicara soal digital psychology terkait tentang kemajuan teknologi, tentang kesiapan teknologi, namun tidak hanya sebatas pada bicara masalah kesiapan teknologi atau kemajuan teknologinya saja, tapi membahas hal yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana sikap remaja terhadap AI atau terhadap kecerdasan buatan. Mari kita simak karena saya akan bahas dalam 3 segmen ke depan. Yang pertama, ini saya mau bahas tentang tantangan remaja ya, tantangan remaja yang terkait dengan kesehatan mental di era AI. Nah, seperti kita tahu bahwa teknologi berjalan begitu cepat, ya perkembangannya begitu pesat. Kemudian juga hal itu bisa dipengaruhi dengan berbagai macam stimulus-stimulus yang datang di sekitar kita. Dan kita bicara soal remaja, ini kan remaja mereka itu sangat terbuka ya. Mereka itu sangat terbuka terhadap inovasi, mau mencoba hal baru, termasuk juga dengan kecerdasan buatan atau AI ini. Tapi tahu nggak sih, tahukah gitu ya, tahukah Anda bahwa sebetulnya di balik kemudahan teknologi yang ditawarkan, sebetulnya ada tantangan mental yang tidak terlihat gitu ya. Contohnya misalkan seperti rasa cemas, takut gagal, kemudian bahkan perasaan tidak cukup kompeten gitu ya, tidak cukup siap, atau perasaan tidak cukup pintar dalam menggunakan teknologi. Nah, hal-hal ini sering muncul dan berhadapan kepada kepada remaja gitu ya. Sikap ini akan berhadapan terhadap remaja, kemudian pada akhirnya mempengaruhi bagaimana ia berhadapan dengan sistem AI yang serba otomatis dan canggih. Dan menurut teori sosial kognitif dari Albert Bandura, menyatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi, ya interaksi antara faktor personal, faktor lingkungan, dan faktor perilaku itu sendiri. Dalam konteks AI ini berarti bagaimana kesiapan kita secara psikologis, seberapa percaya diri kita, apakah kita orang yang cukup paham teknologi gitu ya, atau memang tidak cukup pintar dalam teknologi. Dan perasaan-perasaan ini sering muncul dalam jiwa remaja ketika ia berhadapan dengan sistem AI yang tadi segalanya serba canggih dan otomatis dan juga bergeraknya cepat sekali gitu ya. Dan dalam konteks AI ini berarti berkaitan dengan kesiapan remaja secara psikologis dan seberapa percaya dirinya kita gitu ya, ataupun remaja dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Dan bagaimana sikap kita terhadap teknologi atau terhadap perangkat-perangkat yang berkaitan dengan AI, dengan kecerdasan buatan, dan semua itu pada akhirnya akan mempengaruhi niat atau akan membentuk niat dan perilaku seseorang dalam menggunakan kecerdasan buatan. Yang berikutnya adalah self-efficacy dan niat. Jadi self-efficacy itu bicara soal keyakinan. Ya, self-efficacy remaja bicara soal keyakinan remaja, seberapa yakin, seberapa percaya diri remaja dalam menggunakan teknologi. Jadi self-efficacy dan sikap ini sebagai kunci kesehatan mental. Ya, ketika seseorang memiliki self-efficacy yang positif, maka ini sangat penting bagi kesehatan mentalnya. Jadi menjadi salah satu faktor yang penting gitu ya, self-efficacy ini. Karena dengan keyakinan diri, seorang remaja akan mampu untuk bisa memahami, untuk bisa menggunakan AI secara lebih luas lagi, dan mereka lebih percaya diri, lebih terbuka, dan lebih positif dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dalam hal ini atau dalam konteks ini adalah kecerdasan buatan. Namun sebaliknya, apabila mereka merasa tidak siap, gitu ya, maka bisa muncul kecemasan, penolakan, bahkan burnout. Ya, burnout. Burnout karena apa? Karena saking banyaknya berbagai macam aplikasi berbasis AI yang berkembang dengan begitu cepat gitu ya, dan beragam, itu bisa menyebabkan burnout. Akhirnya remaja merasa bingung, saya menggunakan yang mana ya gitu ya, banyak sekali. Jadi merasa cemas, bingung, takut, akhirnya mempengaruhi kepercayaan dirinya. Kemudian sikap juga
bisa menjadi dua faktor, sikap positif dan sikap yang negatif. Nah, sikap terhadap AI ini berperan sangat penting terhadap kesehatan mental remaja. Ya, jadi sikap yang positif bisa mendorong niat seorang remaja untuk mau belajar dan berkembang dan melakukan eksplorasi yang lebih jauh lagi tentang kecerdasan buatan. Namun, sikap sebaliknya, yaitu sikap yang negatif, ini bisa bermacam-macam, apalagi jika dipengaruhi oleh pengalaman buruk sebelumnya atau pernah mengalami kegagalan sebelumnya dalam menggunakan kecerdasan buatan. Dan mereka juga, sikap yang negatif ini dipengaruhi juga oleh pengalaman-pengalaman dan kurangnya dukungan. Dan hal ini bisa menghambat potensi mereka untuk berkembang lebih jauh lagi, untuk menghambat potensi mereka dalam melakukan eksplorasi terhadap kemajuan teknologi. Dan ada penelitian terbaru tentang teknologi, ya, yaitu TR teori atau technology readiness, ya, teori yang terkait dengan technology readiness. Ini masih dalam satu payungnya dari social cognitive theory dari Bandura, ya. Jadi grand teorinya itu dari Albert Bandura soal social cognitive theory. Jadi technology readiness atau kesiapan teknologi, kesiapan secara psikologis, ya, tidak hanya terbatas soal kesiapan psikologis, tapi juga kesiapan teknisnya. Ternyata kesiapan teknologi itu berpengaruh besar terhadap self-efficacy dan terhadap sikap seseorang, ya. Dan ini semua akan berujung pada niat remaja, gitu ya, untuk menggunakan AI secara sehat dan produktif. Nah, mengapa ini kemudian menjadi menarik? Karena karakteristik remaja kan ingin mencoba hal baru, ingin mengeksplorasi, gitu kan. Tapi ketika berhadapan dengan teknologi, maka akan terkait dengan self-efficacy dan sikap yang pada akhirnya berujung pada niat seorang remaja. Apakah dia memiliki intensi, memiliki niat untuk menggunakan kecerdasan buatan atau tidak, dan bagaimanakah niat tersebut, gitu ya. Apakah jadi ujungnya adalah bagaimana self-efficacy dan sikap ini akan membentuk niat seorang remaja dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini adalah dalam menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Dengan hadirnya AI, ini merupakan sebuah tantangan bagi remaja, ya, di mana tantangan ini berupa ada peluang, yang pertama, ada juga resiko. Peluang-peluangnya apa? Peluangnya kreativitas yang menunjang pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Bagaimana kemajuan teknologi ini yang dipelajari oleh remaja, kemudian akhirnya akan membuat remaja merasa tertantang dan mau eksplorasi lebih jauh lagi, gitu ya, dan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Kemudian juga mereka menggunakan AI ini sebagai alat bantu, bisa dalam alat bantu dalam pendidikan yang dipersonalisasi, gitu ya. Mau mencari informasi, apabila digunakan secara bijak, dia akan menjadikan AI ini sebuah hal yang positif atau sebuah tantangan yang positif. Tapi juga ketika tidak dapat digunakan dengan baik, maka bisa berdampak yang negatif atau bisa memiliki resiko-resikonya, misalkan kebocoran data, kemudian lagi buruknya kreativitas, jadi enggan untuk berpikir, kemudian lagi ketergantungan terhadap AI, dan kecanduan atau ketergantungan yang begitu kuat terhadap AI. Nah, yang perlu diperhatikan adalah AI bukan semata-mata semua hal bisa dilakukan dengan AI. Ya, jadi kita perlu menanamkan kepada remaja bahwa ayo, AI itu memang bagus, tapi bukanlah satu-satunya yang bisa kamu jadikan sandaran untuk melakukan berbagai hal dengan bantuan AI. Karena sesungguhnya AI ini hanya alat bantu, gitu ya, yang kita perlu berikan pemahaman kepada remaja bahwa ya, hadirnya AI itu sebagai alat bantu saja, gitu ya. Jadi tidak boleh langsung antipati, tapi juga tidak terlalu mempercayai AI, gitu. Karena kembali lagi bahwa kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar remaja, kita perlu memberikan edukasi bahwa ayo, kembangkan kreativitasmu, kembangkan daya berpikirmu, gunakan AI hanya sebagai alat bantu, di mana nanti di kemudian hari banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa sangat terbantu dengan hadirnya AI ini. Nah,
ini sebagai segmen yang terakhir, saya mau bahas apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan. Kita sebagai konselor, sebagai psikolog, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang yang terdekat yang di remaja ini gitu ya, sebagai support system, sebagai lingkungan terdekat. Kita bisa bantu remaja membangun kesiapan dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi kecerdasan buatan, dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Caranya, ya, yang pertama berikan ruang eksplorasi teknologi yang aman dan suportif. Lalu yang kedua, validasi perasaan mereka saat mereka merasa bingung atau saat mereka merasa takut. Yang ketiga, dorong sikap positif ya dengan memberikan contoh nyata dan pengalaman sukses. Jadi remaja itu lebih masuk gitu ya jika kita kasih pendekatannya yang ada contohnya, contoh nyatanya, dan yang bisa membangkitkan motivasi mereka dari cerita-cerita atau dari sukses story orang lain ya. Tentunya dalam hal ini kaitannya dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat adalah libatkan mereka dalam pelatihan digital yang tidak hanya bicara soal teknisnya saja, yang tidak hanya bicara soal teknologinya saja, tapi juga membahas sisi psikologis, yaitu sisi kesiapan remaja dalam menghadapi tantangan di era AI ini. Dan kesehatan remaja ataupun kesehatan mental remaja bukan hanya soal menghindari stres, tapi juga soal membangun kekuatan dari dalam diri, dari keyakinan diri dan sikap positif serta kesiapan menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan atau di era AI ini. Jadi di era AI ini, mari kita bantu remaja untuk menjadi pengguna teknologi yang percaya diri dan sehat secara mental. Karena teknologi hanya akan sekuat kesiapan psikologis dari penggunanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda semua yang tentunya peduli dengan kesehatan mental remaja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.